Ini bintang tamu yang paling sulit diundang. Ya memang betul. Gue tuh nggak tahu, lu tuh siapa sih sebenarnya? Saya Paula Tabas dari Partai Pandai, maju menjadi calon presiden 2024. Gue tahu bahwa lu emang gila aja gitu. Saya mendapat popularitas ya di media sosial itu nomor 1, 23%. Tujuan hidup lu tuh apa gitu ya? Untuk membantu atau mengangkat orang yang jatuh ke dalam seperti itu. Ngapain lu melakukan hal tersebut? Niat gua cuma tulus ya. Lu dapat apa? Banyak lah. Kenapa anak-anak muda yang pintar-pintar berpendidikan dan sebagainya lebih memilih diam? Karena dia udah punya SIM dan sudah punya KTP. Ada nggak orang yang sampai nyamperin lu? Sebaiknya nggak boleh. Itu bisa dituntut ke pengadilan. Kenapa? Urusan dia itu urusan orang gitu loh. Jadi nggak boleh sebenarnya. Apalagi bongkar-bongkar ini harus tahu siapa dia, itu nggak boleh. Di Jerman nggak boleh kayak gitu. Itu privasi. Sebagai orang yang pintar harus paham itu semua. Nggak boleh kayak gitu-gitu. Mau dia apa transgen apa gendernya itu bukan urusan orang. Terlalu julid gini, terlalu sok mau tahu, sok ngurusin orang. Karena nganggur, nggak punya kerjaan. Kalau untuk hidup lebih enak di luar negeri, kenapa nggak banyak orang julid? Nggak banyak orang ribet, nggak ngurusin orang gitu. Iya. Kenapa di luar negeri itu nggak ada istilah kata lu begini nih, bajunya begini nih, ngapain begini, nggak ada. Itu orang-orang kayak gitu biasanya orang terbuang, orang yang nggak punya otak. Nggak ada, makanya sudah saatnya orang Indonesia itu menghargai hak asasi manusia. Harus tinggi. Di luar negeri itu begitu, kita mau gaya apa aja bebas, selagi kita nggak melanggar hukum, selagi nggak telanjang di depan kamera. Hei, Farhad Abbas, kamu mau melaporkan Bunda Korla. Emang salahnya apa dengan kamu? Hah? Kamu itu seperti perempuan ya, bahkan melebihi perempuan. Jarang lu ada laki-laki seperti kamu ya. Nggak ada kerjaan. Ya pulang aja lah, nggak bermakna juga di sini. Nggak ada untungnya di sini. Muncul lagi yang menghujat Bunda Korla. Tadi dia pura-pura sedih VT-nya. Temennya katanya pindah ke kubunya Bunda Korla. Berarti itu petanda kalau teman udah nggak tahan berteman sama dia. Dia bilang Bunda Korla di Indonesia nggak ada untungnya. Hah? Lo nggak ngeliat Bunda Korla nggak ada henti-hentinya syuting, dapat duit banyak. Nah lo bisanya apa? Bisa nyinyir doang. Liburannya ke pulau. Orang liburan itu sana tuh ke luar negeri, nyari suasana baru, nyari tempat-tempat yang baru yang belum dikenal sama orang. Kalau orang banyak duitnya, kelihatan banget ya kan kalau beda kelas sama Bunda Korla. Sementara Bunda Korla teman-temannya semua sultan. Nah oh, temennya siapa? Temen aja udah pindah sama kubunya Bunda Korla. Berarti Bunda Korla lebih baik dong daripada kamu. Makanya jangan cuma bisa nyinyir doang. Berbuatlah sesuatu itu yang positif. Jangan negatif thinking mulu tuh otak. Bisa aja cuma nyinyir doang. Ini udah damai sama engkong? Belum. Aku tidak akan memaafkan orang yang sudah mencaci memaki anak gua. Walaupun dia udah meminta maaf lewat Kak Igun, lewat live Instagramnya. Tetap berat. Lah katanya udah maafin. Itu maafin buat Maharani sama Sandi sama Kak Igun. Karena mereka gak pernah bawa anak gue dalam berperang. Kalau singkong kan bawa anak. Kalau dia benar teman, Iya. dia akan tutupin semua rahasia kita. Aib teman ya. Itu yang teman. Tapi kalau jangan ngaku teman, jangan ngaku kenal, jangan ngaku saudara, jangan merasa sok udah kenal banget, tapi aib kita dibongkar. Itu bukan teman, itu namanya setan, iblis.
Tadi kan gue lihat sosial media, wartawan minta pendapat nih tentang Bunda Korla yang mau pulang ke Jerman sama si Bung. Si Bung jawab, pulang mah pulang aja, ngapain sih dia tinggal lama-lama di Jakarta? Gak ada untungnya katanya. Nih saya jawab nih Bung, Bunda Korla datang ke Jakarta tuh banyak keuntungannya, dia aset negara, Anda keset. Cuannya tambah, Anda pergi ke Medan cuannya habis gitu. Anda ditinggal sama wartawan, Bunda Korla ditunggu-tunggu, itu bedanya. Anda lagi ngapain sih nyuruh-nyuruh Bunda Korla pergi cepet-cepet ke Jerman? Anda udah gak betah ya di Medan, pengen balik ke Jakarta. Makanya jadi orang jangan julid. Coba buktiin pakai data kalau memang Bunda Korla itu transgender. Kalau Anda kan datanya ada tuh, jejak digital Anda banyak, dibongkar sama netizen. Gak malu transgender terlihat. Pahat amblas, ngapain sih lo mau ngelaporin Bunda Korla? Udah telat tahu, cari sensasi amat. Kalau tujuan lo cari sensasi itu agar lo mendapatkan klien dan lo di-hire untuk menangani kasus-kasusnya, lo salah besar. Yang ada bakal calon klien lo itu jijai gelai karena lo selalu pansos di kasus-kasus cenceremen kayak begini. Jadi lo dilihat oleh bakal calon klien lo itu kurang berbobot. Gimana lo mau dapat kasus? Orang kerjaan lo aja bikin kasus mulu. Dari cara lo yang sudah terbiasa pansos dengan hal-hal cenceremen begini, orang lihat sebagai pahat lo itu adalah pahat yang tumpul. Jadi sebagai pahat lo cuma bisa dipakai untuk memahat kayu lapuk, bukan kayu jati. Untuk memahat kayu jati lo itu perlu diasah dengan asahan yang tepat, bukan asahan yang cenceremen. Bunda Korla, yang katanya mau dilaporin. Katanya saya nggak tahu. Udah berdamai belum Kak Igun? Udah aman. Katanya mau disomasi. Iya. Awal Farhat benar. Saya nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Korla tetap tenang, santuy saja, terus berkarir, tetap berkarya, dan teruslah menghibur anak-anak Bunda, fansmu seluruh Indonesia. Dan saya doakan mudah-mudahan Bunda Korla dalam waktu dekat bisa membangun rumah untuk keluarganya di Medan. Dan saya berharap Bunda Korla betah di Indonesia dan menjadi rising star di ibu kota Jakarta. Nggak usah balik lagi ke Jerman, paling kalau balik pun paling kemas-kemas pindah ke Jakarta. Dan saya yakin Bunda Korla akan semakin bersinar ya, meskipun diterpa oleh bacotan mulut orang yang iri, dengki ya, itu biasa aja Bunda. Namanya sebanyak itu orang mencintai kita, sebanyak itu juga orang yang tidak suka dengan kita. Tapi itu bukan sebuah persoalan. Yang paling penting adalah bagaimana Bunda tetap berkarir, berkarya menghibur kita semua gitu loh. Lama-lama gue ngefan ya sama Bunda nih. Ya Allah ya bandit nah, gitu ya. Jadi buat lo pengacara yang katanya mau laporin Bunda Korla bahkan mau somasi, saya tanya sama kamu, apa argumentasi hukum kamu sehingga mau melaporkan Bunda Korla? Somasi apa? Apa masalah yang dibuat oleh Bunda Korla sehingga kamu buat laporan? Jangan sampai ya bacotan kamu itu merendahkan kamu. Ya, jangan sampai cuapan kamu itu merendahkan kamu dan menunjukkan kualitas kamu yang sebenarnya. Dan saya ya dengan segala kerendahan hati ya akan membela dan mendukung Bunda Korla, karena menurut saya Bunda Korla pantas dan patut untuk dibela. Kenapa? Karena sekarang ini banyak sekali orang yang coba ganggu-ganggu Bunda Korla hanya karena ya kalimatnya yang katanya kurang pantas, pakaiannya kurang pantas, ya kan? Itu semua entertain bro, ya. Jadi jangan baper lu, gitu lah. Jadi kalau misalnya nanti laporan kamu diterima, kita sama-sama kawal dan bantu Bunda Korla. Semangat terus Bundaku. Bunda Korla menjawab somasi yang dilayangkan pengacara Farhat Abbas terhadap dirinya. Menurut orang dengan nama asli Cynthia Korla Priscilia ini, dirinya tidak mau memberikan panggung kepada seseorang yang mengusik hidupnya. Dalam live streaming atau siaran langsung, Bunda Korla mengaku kalau ada banyak hal yang mesti dia urus dalam hidupnya. Dengan begitu, dirinya tak perlu lagi menambah beban untuk menanggapi komentar seperti yang dilontarkan Farhat Abbas. Hidup Bunda aja sudah banyak beban, capek, gak ada waktu ngurusin hidup orang, kata Bunda Korla. Dia melanjutkan,
Lebih baik mengurus diri sendiri ketimbang repot memperhatikan komentar miring. Harus kesana, kesini, suntik vitamin, mempercantik diri. Nggak ada waktu ngurusin hidup orang, sambung dia. Bunda Korla justru merasa kasihan dengan orang-orang seperti itu. Dia menilai kalau mereka yang suka mengusik hidup seseorang karena kurang perhatian. Aku sih kasihan sama orang seperti itu karena kurang diperhatikan, katanya. Kisruh keduanya dimulai ketika Farhad Abbas tidak terima dengan ucapan Bunda Korla saat live di Instagram. Dia menilai kalau Bunda Korla kerap berbicara kasar, tidak sopan, hingga memamerkan penampilan seksi yang diklaimnya merusak seni dan budaya Indonesia. Tidak sesuai dengan tata krama Indonesia, melanggar norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, bunyi pernyataan Farhad Abbas dalam somasinya untuk Bunda Korla. Farhad Abbas lantas memberikan somasi kepada Bunda Korla untuk meminta maaf melalui siaran langsung di Instagram. Kami beri waktu 2 kali 24 jam. Apabila saudara Korla tidak menanggapi dan tidak mengindahkan somasi ini, kami akan melakukan upaya hukum, tegas Farhad Abbas. Selain itu, Bunda Korla saat ini menjadi sorotan publik. Selain masalahnya dengan Nikita Mirzani, banyak orang yang menanyakan kejelasan gender Bunda Korla. Seolah muak dengan pertanyaan tersebut yang tak kunjung selesai, Bunda Korla pun membandingkan aturan hak asasi manusia atau HAM yang ada di Jerman dengan Indonesia. Menurut Bunda Korla, gender adalah sesuatu yang privasi di Jerman. Bahkan seseorang bisa dituntut jika mengusik gender orang lain. Itu bisa dituntut di pengadilan. Kenapa? Urusan gender itu urusan orang, jadi nggak boleh sebenarnya. Apalagi bongkar-bongkar ini harus tahu siapa dia. Itu nggak boleh. Di Jerman nggak boleh kayak gitu. Itu privasi. Sebagai orang yang pintar, harus paham itu semua, ucap Bunda Korla. Pemilik nama Cynthia Korla Priscilia itu menambahkan bahwa orang-orang yang terlalu mengurusi gendernya adalah orang yang sok mau tahu dan tak memiliki pekerjaan. Selain itu, ia pun merasa hal tersebut tidak adil baginya karena Bunda Korla masih bagian dari warga negara Indonesia dan bukan orang asing atau bule. Terlalu julid, terlalu sok mau tahu, sok ngurusin orang karena nganggur nggak punya kerjaan yang diurusin orang Indonesia pula. Sebagai orang Indonesia, pulang ke Indonesia diginiin, apa nggak tambah ribet? Orang saya masih orang Indonesia, Bunda kan nggak jadi warga Eropa. Kalau Bunda mau juga bisa, tapi Bunda cinta Indonesia, tambah Bunda Korla. Bunda Korla membandingkan dengan bagaimana orang-orang di Jerman memperlakukannya dibandingkan dengan orang Indonesia. Ia pun menyebut bahwa orang di Jerman sangat menghargai HAM, berbeda dengan orang Indonesia. Tidak hanya itu, Bunda Korla pun bingung dengan orang-orang yang memintanya untuk segera balik ke Jerman. Gini aja, Bunda, orang Indonesia, tinggal di Eropa aja, hak asasi Bunda dihargain. Gue kembali ke Indonesia, ke tanah lahir gue, malah disuruh gue pulang ke negara orang. Ngapain? Orang ini negara gue, ungkapnya. Mendapat perlakuan seperti itu, Bunda Korla merasa HAM miliknya diinjak-injak. Padahal, Bunda Korla melakukan siaran langsung ketika di Jerman dengan tujuan hanya ingin menghibur melalui media sosial. Di luar negeri itu nggak ada ngurusin gender orang. Hidup orang itu diberikan hak asasi manusia masing-masing. Mau ngapain terserah, selagi nggak merampok, mencuri, memfitnah, tutupnya. Meski begitu, Bunda Korla tidak menyebut nama siapapun di dalam live streaming tersebut, sehingga tak ada yang tahu siapa yang sedang dibahasnya pada saat itu. Video itu pun menuai beragam komentar dari warganet. Tidak sedikit warganet yang sependapat dengan Bunda Korla. Betul Bun, hanya kerjaan orang julid yang gak punya kerjaan ngurusin urusan orang. Benci kali aku orang begitu, tulis warganet. Benar Bunda, mereka mah pengen naikin rating dengan cara yang gak elit. Semangat Bunda, tulis yang lain. Aku udah 20 tahun tinggal di Swiss, dan apa yang dibilang Bunda Korla ini betul sekali. Kita bisa dituntut, ungkap yang lainnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?